pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Kita akan menantikan siaran berjaringan Gema Saripati Maju. Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dengan berbagai informasi dari RRI Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau di program acara Gema Saripati Maju. Edisi hari ini Kamis tanggal 5 Februari 2026. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami langsung hadirkan dari RRI Bau-Bau bersama rekan Siti Hardianti. Baik, rekan Siti Hardianti, silahkan. Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta menyiapkan rute baru Transjabodetabek yang melayani maupun sebaliknya. Adapun peluncuran rute baru ini rencananya akan dilakukan pada pekan depan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut setidaknya akan ada 20 unit bis yang disiapkan untuk melayani rute Blok M hingga Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum pukul 7 pagi, layanan ini salah satunya kita ingin menggalakkan yang namanya produksi jagung ya. Tapi produksi jagung ini sendiri kita tidak massal. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau mencanangkan program penanaman jagung 1 kg sebagai langkah konkret mendukung cita Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan. Salah satunya kita ingin menggalakkan yang namanya produksi jagung ya. Tapi produksi jagung ini sendiri kita tidak massal. Dimulai dari skala kecil agar mudah diterapkan oleh masyarakat petani. Salah satunya kita ingin menggalakkan yang namanya produksi jagung ya. Tapi produksi jagung ini sendiri kita tidak massal. Artinya bahwa kita tidak berangan-angan, kita bermimpi yang besar. Kita perlu menanamkan, membuka wawasan daripada pertanian para petani kita sehingga bekerjanya itu yang kecil-kecil dulu. Di Pertan memfokuskan pengembangan jagung di 3 kecamatan penyangga pertanian Bau-Bau yakni Surawolio, Lealea, dan Bungi. Wahid mengatakan program penanaman jagung 1 kg mengajak setiap keluarga petani menanam 1 kg benih jagung. Dari jumlah itu, hasil panen diperkirakan bisa mencapai 100 kg. Jenis jagung yang dikembangkan adalah jagung Madura. Jagung ini dinilai lebih tahan kondisi tanah, dapat dibenihkan ulang, serta memiliki masa tanam lebih singkat sekitar 2 bulan. Itu salah satu benihnya itu benih dari jagung Madura. Ini jagung Madura ini luar biasa dibanding dengan hibrida. Karena kalau hibrida kita tidak dapat, misalnya kita sudah menanam, kita tidak dapat membenihkan ulang. Tapi kalau jagung Madura, kita bisa mengambil lagi benih dari jagung Madura tersebut kalau kita sudah tanam. Baru dia tahan dari tekanan dan dia menanamnya cuma jangka waktu 2 bulan. Di Pertan Bau-Bau memastikan program ini tidak akan berhenti di masa panen saja. Ibnu Wahid mengaku telah meninjau investor lokal yang mengoperasikan pabrik pakan ternak di Bau-Bau. Hal ini menjamin rantai distribusi yang jelas bagi para petani. Konsep yang diusung adalah pertanian terintegrasi. Jagung yang dipanen akan diolah menjadi pakan ternak, sementara kotoran ternak akan kembali ke lahan sebagai pupuk kompos. Ibnu Wahid optimis dengan target produksi yang bisa mencapai ratusan ton jika dilakukan secara kolektif. Langkah kecil dari 1 kg jagung ini diharapkan menjadi pondasi kokoh bagi Bau-Bau untuk menjadi pilar ketahanan pangan, bahkan membuka peluang ekspor di masa depan.
Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 18,12%. Dalam konteks nasional, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta turut menopang Terima kinerja kasih ekonomi di Pulau untuk Jawa. Secara rekan terpisah, Kepala kami Badan yang Pusat Statistik berada di RRI Bau-Bau ya, rekan Siti Hardianti. Selanjutnya kami ke RRI Makassar menemui rekan Risna Suprato. Ya, rekan Rina Supratio. Baik, terima kasih rekan Meike. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Makassar kita memiliki informasi Stadion Untia masuk tahap lelang manajemen konstruksi. Wali Kota Makassar studi dan pelajari pengelolaan stadion modern di JIS. Kita akan ikuti informasinya bersama dengan rekan reporter kami Edwin Masud. Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan rencana pembangunan stadion yang akan berlokasi di Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya. Proyek stadion tersebut kini resmi memasuki tahapan lelang manajemen konstruksi atau MK melalui layanan pengadaan secara elektronik. Seiring dengan itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin melakukan studi lapangan ke Jakarta International Stadium, JIS, kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari sistem pengelolaan stadion modern berstandar internasional. Munafri Arifudin mengatakan, pembangunan Stadion Untia tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan konstruksi, tetapi juga pada tata kelola pengelolaan stadion yang berkelanjutan. Menurutnya, stadion modern harus dikelola secara profesional, dirawat dengan baik, dan dimaksimalkan fungsinya agar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Berada di Jakarta International Stadium atau JIS, bukan lagi datang untuk berbicara tentang konstruksi, tapi kita mau mencoba bagaimana tata kelola pengelolaan, bagaimana maintenance, apa-apa lagi yang bisa dilakukan selain menjadi stadion, sehingga stadion ini menjadi stadion yang multipurpose. Kita berharap ada beberapa yang bisa kita pelajari dari JIS ini, yang bukan cuma hanya menjadi sebuah stadion sepak bola, tapi juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan seperti konser ya, dan sebagainya. Munafri menambahkan, stadion ke depan tidak hanya difungsikan untuk pertandingan sepak bola, tetapi juga harus mampu mengakomodasi berbagai kegiatan lain seperti konser musik dan event berskala besar agar tetap produktif dan bernilai ekonomi. Baik, demikian Di informasi dari RRI Makassar, kita akan kembali kepada rekan Meike di RRI Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Risna Supratio dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kita juga akan mengetahui informasi lain. Kita menuju ke Kabupaten Mamuju menemui rekan Randi dari RRI Mamuju. Rekan Randi. Baik, halo rekan Randi di RRI Mamuju. Baik, pendengar, langsung saja kita akan mendengarkan informasi dari RRI Mamuju. Upaya pencarian terhadap Muhammad Rifai, nelayan berusia 32 tahun yang hilang di perairan Majene, Sulawesi Barat, akhirnya resmi dihentikan sore tadi. Meski telah memasuki hari ke-7, tim SAR gabungan yang melakukan penyisiran seluas 95 mil laut belum berhasil menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Kepala Kantor SAR Mamuju Mahmud Afandi menjelaskan bahwa tim telah dikerahkan menggunakan unit RIB 01 Majene dan perahu karet sejak pagi hari. Namun, hingga batas waktu pukul 4 sore hasilnya tetap nihil. Sesuai SOP Basarnas dan hasil kesepakatan bersama keluarga, operasi SAR dinyatakan ditutup. Mahmud Afandi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dan menginstruksikan personel untuk kembali ke kesatuan masing-masing. Selamat sore. Terkait dengan operasi SAR kecelakaan kapal, satu orang nelayan MUB bersaat melaut di perairan Majene, Desa Onang, Kecamatan Dubo Sendana, Kabupaten Majene, bahwa dapat kami laporkan bahwa sampai dengan saat ini di hari ke-7 ini pukul 16.00 WITA hasil pencarian masih nihil. Dan hari ini tim SAR gabungan melakukan penyisiran
seluas 96 nautical mile dengan membagi seru menjadi 2 seru. Seru 1 menggunakan RIB 01 Majene dan seru 2 menggunakan LCR. Namun demikian sampai dengan pukul 16.00 ini hasil pencarian masih nihil, dan karena operasi SAR sudah dilaksanakan selama 7 hari sesuai dengan SOP dari Basarnas, serta sudah dilakukan evaluasi seluruh tim SAR gabungan dan juga dengan keluarga, maka operasi SAR kami usulkan untuk ditutup, dan seluruh tim yang terlibat, seluruh unsur yang terlibat kembali ke kesatuan masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kini status Muhammad Rifai dinyatakan hilang, namun koordinasi dengan nelayan setempat tetap dilakukan jika sewaktu-waktu ditemukan tanda keberadaan korban. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan. Baik, pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita ke RRI Palu menemui rekan WAOD Rina Mustika. Rekan WAOD. Iya, terima kasih rekan Meike. Selamat sore untuk semua pendengar Perahu 1 di Korwil Nusantara 4. Dan informasi yang dapat kami hadirkan untuk sore hari ini diantaranya penguatan literasi media di lingkungan pendidikan yang menjadi isu penting di tengah meningkatnya penggunaan gadget dan juga media sosial di kalangan pelajar. Nah, salah satu tantangan serius yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, Meike dan juga pendengar ya, ini adalah ancaman cyberbullying yang dapat berdampak pada kesehatan mental, karakter, serta masa depan peserta didik. Di Kota Palu sendiri, untuk SMA Al-Azhar Mandiri Palu, ini menjadi salah satu sekolah percontohan yang secara aktif membangun sistem pencegahannya. Nah, untuk mengetahui seperti apa penguatan literasi yang diberikan kepada para siswa, utamanya untuk literasi media, berikut kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama Kepala SMA Al-Azhar Mandiri Palu, Arafat Arsyad. Sekaitan dengan penguatan literasi media untuk menghindari perlakuan cyberbullying para siswa di SMA Al-Azhar Mandiri Palu ini seperti apa, Pak? Untuk cyberbullying di Al-Azhar itu hampir sudah tidak pernah terjadi 5 angkatan, sudah agak lama. Dan alhamdulillah mungkin ya terlepas daripada begini ya, terlepas daripada laporan itu maksudnya misalkan nih orang di luar ada menyampaikan, tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada kasus yang kami tangani perihal cyberbullying di Al-Azhar. Kalaupun misalnya ada pihak-pihak yang menyatakan tidak mungkin, tidak ada, pasti ada di belakang layar, itu di luar dari kuasa kami. Mungkin kan kita mau cari tahu sampai di seluk-beluk. Untuk kasusnya yang masuk laporannya ke kami, terus laporan dari siswa, alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Dan sehingga anak kami kemarin ini diikutkan di kegiatan digital safety, jadi diskusi langsung dengan Ibu Menteri dan juga ditunjuk untuk mengikuti kegiatan ini kemarin, Stopping Cybercrime Against Children. Jadi maksudnya gini, mereka ini jadi role model di kalangan siswa remaja, sehingga apa yang mereka diajarkan itu diharapkan nanti untuk bisa mengajarkan ke siswa yang lain. Bagaimana dari pihak sekolah untuk menguatkan literasi media untuk siswa-siswanya, Pak? Jadi kalau untuk pemahaman kepada literasi untuk penggunaan media itu sebenarnya pada dasarnya adalah kontrol yang dilakukan oleh sekolah maupun orang tua. Tapi yang lebih dominan adalah orang tua. Kenapa saya bilang lebih dominan orang tua? Karena kalau di sekolah sendiri, jujur kita sudah meng-cut hampir 98% kegiatan pembelajaran yang menggunakan handphone. Jadi tentu akan sangat berkurang kegiatan-kegiatan yang tidak dibutuhkan dalam pembelajaran. Kenapa 98%? Ya 2%-nya untuk pembelajaran yang memang membutuhkan. Dan setelah kami coba kaji, ya memang tidak banyak sih yang untuk membutuhkan penggunaan gadget di area sekolah. Yang kedua, kenapa kami katakan bahwa orang tua juga terlibat aktif? Karena memang setelah dari sekolah kan mereka pulang ke rumah. Nah, sedangkan dalam waktu 24 jam mereka waktunya cuma 8-9 jam di sekolah. Sisanya mereka di mana? Di rumah. Di rumah, iya kalau akses kepada gadget dan media yang digunakan anak ini dibatasi orang tua. Kalau tidak berarti kan sebebas-bebasnya. Nah, makanya kita butuh kerjasama itu antara orang tua dengan
pihak sekolah. Kalau dari sekolah sendiri, apakah ada program yang diberikan kepada siswa perihal penguatan literasi media ini, Pak? Itu tadi, kita karena memang dari awal mereka masuk di Al-Azhar itu sudah menandatangani aturan, mereka itu sudah ada tertuang dalam pasal-pasal yang kita sudah tuangkan dalam tata tertib. Nah, jadi tata tertib ini melekat pada siswa, termasuk juga urusan pergaulan di ranah media sosial. Itu ada, diatur oleh sekolah. Itu waktu awal masuk? Ya, dari awal masuk. Sehingga mereka tahu bahwa pada saat ada hal-hal yang mereka lakukan melanggar daripada aturan norma yang sudah disepakati, maka mereka tahu konsekuensinya. Ini saya berikan contoh tadi ya, bahwa memang dasarnya harus aturan. Melakukan tindakan kasar, jorok, bersifat penghinaan, atau tidak sopan lainnya, melalui media apapun, HP, jejaring sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan sejenisnya. Itu masuk dalam pelanggaran berat. Apa sanksinya pelanggaran berat? Nah, di sini bisa 1 kali berbuat langsung tanda tangan perjanjian, 6 bulan pembinaan, setelah itu bermaterai. 1 kali lagi buat itu langsung dikeluarkan. Jadi memang tegas kita untuk masalah hal-hal yang bersifat negatif seperti itu. Berlaku di lingkungan sekolah atau misalnya dia di luar sekolah? Dimanapun. Dimanapun. Selama dia siswa Al-Azhar. Artinya selama dia berstatus siswa SMA Al-Azhar, media ini kan tentu dipakai kebanyakan di luar kan. Yang pasti laporannya masuk ke kita proses, ya pasti dia akan kena sanksinya. Artinya ada penguatan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Begitu. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk siswa ataupun orang tua siswa, Pak? Dari kami, dari SMA Al-Azhar, tentu penggunaan media ini kan seperti pisau bermata dua. Bisa digunakan untuk penggunaan yang positif, dapur, atau bisa juga untuk yang negatif. Tergantung dari sudut pandang mana dan juga bagaimana caranya. Nah, untuk ukuran siswa, saran kami memang hari ini coba kita berkaca lah, atau kita lihat, kita menelisik lebih jauh negara-negara yang maju. Itu kan mereka banyak yang sudah memang mengontrol penggunaan media itu sendiri, penggunaan gadget dan lain sebagainya. Jadi jangan hanya karena kita tidak mau dibilang ketinggalan, terus penggunaan media ini dan juga gadget dan selainnya kebablasan. Sehingga silahkan kita lihat apakah fungsi atau kegunaan dari gadget tersebut memang diperlukan di ranah sekolah itu atau tidak. Kalaupun dibutuhkan, apa fungsinya? Jadi jangan media atau gadget yang mengontrol kita, tapi kita yang mengontrol media. Itu mungkin pesan-pesan kami. Saya Pak Kepsek, terima kasih banyak waktunya, Pak. Demikian pendengar dan juga Meike untuk informasi ataupun wawancara dari RRI Palu. Dari Bumi Tadulako kita kembali ke Kota Cengkeh di RRI Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Waode Rina Mustika dari RRI Palu. Dan pendengar, setelah informasi dari Kota Palu, kami ketengahkan informasi dari Toli-Toli. Pemerintah daerah Kabupaten Buol memastikan program MBG tetap berjalan lancar meskipun sempat terjadi peristiwa keracunan 141 siswa di Kecamatan Bonobogu. Laporan Sardono. Pasca peristiwa keracunan yang terjadi di Kecamatan Bonobogu Buol akhir bulan Januari 2026 yang menyebabkan 141 siswa mulai tingkat TK SD SMP harus mendapatkan perawatan di RSUD Mokoyori Buol, pemerintah daerah Kabupaten Buol lebih meningkatkan kewaspadaan agar peristiwa tersebut tidak lagi terjadi. PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Muhammad Yamin Rahim, yang juga selaku Ketua Satgas MBG Kabupaten Buol saat melakukan peninjauan ke sekolah-sekolah yang menerima MBG utamanya di wilayah Kecamatan Biau, antaranya TK Pembina bersama Asisten 2 serta Perwira Penghubung Kodim 1305 Buol Toli-Toli kepada RRI menyebut pasca peristiwa keracunan MBG, langkah cepat ditempuh pemerintah daerah selain memastikan semua anak-anak atau pelajar yang keracunan mendapatkan penanganan medis dan sehat kembali. Bupati Kabupaten Buol Haji Risaryudi Triwibowo bersama Wakil Bupati juga telah menggelar rapat koordinasi bersama pihak-pihak terkait, utamanya SPPG, guna mengantisipasi kasus serupa kembali terjadi, yakni meminta setiap SPPG memastikan pengawasan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga sanitasi dapur dan kualitas air yang digunakan.
terkait kunjungan yang dilakukan dirinya selain untuk memastikan setiap paket makan bergizi gratis MBG yang disajikan kepada para siswa telah memenuhi standar yang ditentukan, juga untuk meyakinkan bahwa MBG di Kabupaten Buol tetap berjalan dengan aman. Ini juga untuk memastikan ini Pak Bung, untuk memastikan dan meyakinkan kepada masyarakat, kita langsung mendatangi saya selaku Ketua Satgas MBG Buol untuk kemudian bisa meyakinkan pada masyarakat. Sekaligus ya kalau ada kemarin terjadi kasus yang di Bunobogu itu memang di luar daripada kemampuan kita. Tapi sejak saat itu semuanya Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada seluruh SPPG untuk jangan sampai ada lagi terjadi seperti itu. Jadi SOP betul-betul harus dijalankan dengan baik. Sementara itu Sri Yuniarti, guru TK Pembina Kecamatan Biau mengatakan, sejak MBG diberikan di TK Pembina pada bulan Agustus 2025 dengan jumlah penerima 146 anak, tidak ada kendala yang sifatnya negatif atau program ini berjalan dengan aman dan lancar di sekolahnya. Mengantisipasi hal yang tidak diharapkan, guru selalu mengecek MBG sebelum diberikan kepada anak-anak. Ya, kalau untuk anak-anak sebagai penerima manfaat, Pak, mereka alhamdulillah sangat antusias dan selama ini juga tidak ada keluhan karena kalau ketika makanannya sampai ada yang untuk dari gurunya, dari tata usahanya, mereka cicipi dulu makanannya sebelum dibagi ke anak-anak. Program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Buol saat ini secara bertahap terus menyasar sekolah-sekolah baik di wilayah kota maupun pedesaan yang berada di 11 kecamatan di daerah ini. Anda masih mengikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih di program kita Gema Saripati Maju Berjaringan. Informasi berikutnya kita menuju ke kota Kendari menemui rekan Sofi Murniati. Halo rekan Sofi Murniati. Halo Meike. Apa kabar kota Kendari sore ini? Alhamdulillah Kendari sempat hujan tapi sudah cerah lagi sekarang. Baik, silakan informasi dari kota Kendari. Baik. Pendengar, Kanwil Bulog Sulawesi Tenggara menjamin ketersediaan beras selama Ramadan dan juga Idul Fitri 1447 Hijriah. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir. Bulog Sulawesi Tenggara menjamin ketersediaan stok beras aman selama Ramadan. Kepala Kanwil Bulog Sultra, Ben Hurung Kaimi menyebut stok beras saat ini mencapai 70.000 ton dan belum ada penyerapan baru. Dengan rata-rata penyaluran 2.000 sampai 3.000 ton per bulan, ketersediaan dinilai cukup hingga setahun. Bulog juga mendapat penugasan menjaga pasokan minyak goreng sekitar 400.000 liter per bulan untuk intervensi pasar. Selain itu, program SPHP juga terus digulirkan dengan kualitas terjamin. Menurut Ben Hur, kendala yang dihadapi ialah keterbatasan gudang, sehingga Sultra ditetapkan sebagai daerah penyangga dengan kuota sekitar 45.000 ton. Saat ini sudah ada 70.000 ton ya, ini belum ada penyerapan yang baru. 70.000 ton ini saya kira cukup untuk saat ini rata-rata kita nyalur paling banyak 2.000-3.000 ton sebulan. Jadi kalau 70.000 ton setahun. Sementara itu pemerintah Kota Kendari mengencarkan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf menyampaikan, sejak awal 2026, kegiatan ini telah dilaksanakan 13 kali di berbagai kelurahan dan ditargetkan 150 kali sepanjang tahun. Program ini dijalankan secara mandiri tanpa APBD dengan dukungan sarana yang ada serta kerjasama Bulog Sultra. Menjelang Ramadan, gerakan pangan murah kembali digelar dengan menyiapkan sekitar 10 ton beras. Ya, kita rencana karena memang sudah dekat dengan puasa, kita di tanggal 9 sampai tanggal 13 akan melakukan gerakan pangan murah yang menyangkut puasa. Kita akan siapkan kurang lebih 10 ton. Selain beras dan minyak goreng, Bulog Sultra siap melakukan intervensi komoditas lain seperti gula jika diperlukan, terutama dalam gerakan pangan murah. Sementara itu, kegiatan Pemkot Kendari telah menjangkau 10 kecamatan dan diharapkan membantu masyarakat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau selama Ramadan. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
Rekan Meike, pemirsa dan juga pendengar, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari untuk sore ini. Mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali ke rekan Meike di RRI Toli Toli. Baik, terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dan saudara, kita ke RRI Bone ya. Kita ke RRI Bone, di sana ada rekan Sri Ulfa. Halo rekan Sri Ulfa. Ya, selamat sore rekan Maike. Selamat sore, bagaimana kabar sore ini dan cuaca di Bone? Alhamdulillah kabar baik. Cuaca di Bone juga cerah, bersahabat sekali hari ini. Meskipun angin ya lumayan kencang. Berbanding terbalik nih, di Toli-Toli lagi mendung karena tadi hujan deras. Oh, gitu. Iya, silakan Sri Ulfa, laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Maike, pemirsa dan pendengar. Informasi hari ini dari Kabupaten Bone terkait puluhan kendaraan roda 2 telah diamankan dalam operasi keselamatan Palawa 2026 karena menggunakan knalpot brong. Selengkapnya laporan Suliani Arifin. Satuan Lalu Lintas Polres Bone telah mengamankan puluhan kendaraan roda 2 yang kedapatan menggunakan knalpot tidak standar atau knalpot brong. Penertiban ini merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Palawa 2026. Kasat Lantas Polres Bone AKP Musmulyadi menyatakan bahwa puluhan motor tersebut diamankan di pos pengamanan terpadu. Meski mengedepankan teguran, polisi tidak main-main. Bagi pemilik yang ingin mengambil kendaraannya kembali, Musmulyadi mengatakan harus memenuhi syarat mutlak, seperti pemilik wajib membawa knalpot standar asli pabrikan dan menggantinya langsung di lokasi pengamanan. Tidak hanya itu, para pelanggar juga harus berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Menariknya, dalam proses penindakan ini pihak kepolisian juga turut melibatkan orang tua atau wali dari para pemilik motor. Virus itu, sini banyak motor ini yang sementara diganti knalpot ini. Ya, saya bawa sini semua orang tuanya diminta bagus tanggapannya orang tuanya sangat-sangat mendukung semua ini mendukung. Ya sifatnya untuk siamakan tidak ada. Belum setelah ganti dilengkapi ganti knalpotnya standar, kemudian pasang semua kelengkapannya, kemudian termasuk surat-suratnya. Kami langsung berikan belangko semacam belangko teguran. Melalui operasi keselamatan Palawa ini, Satlantas Polres Bone berkomitmen untuk terus menekan angka pelanggaran lalu lintas demi kenyamanan seluruh pengguna jalan di wilayah hukum Polres Bone. Demikian informasi yang kami sampaikan dari Bumi Arum Palaka, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sri Ulfa mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Maike di RRI Toli Toli. Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa di RRI Bone. Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke laporan langsung rekan kami Datra Hasan terkait prioritas hasil Musrembang 2026 di Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli Toli. Rekan Datra, silakan. Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pembangunan infrastruktur berupa jalan rabat beton dan drainase masih menjadi usulan prioritas yang paling banyak disampaikan masyarakat Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tahun 2026. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra mengatakan pihak kelurahan pada dasarnya terus menerima dan menampung seluruh aspirasi masyarakat untuk kemudian diusulkan dalam Musrembang tahun ini, di mana setiap usulan yang masuk khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti jalan, rabat beton, dan drainase akan diajukan dalam Musrembang sesuai dengan skala prioritas. Mayoritas warga menilai perbaikan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan serta sistem drainase sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari sekaligus mengurangi resiko genangan air saat musim hujan tiba. Ada juga usulan-usulan yang lain yang seperti penerangan lampu jalan, tong sampah untuk kebersihan. Adalah macam-macam sudah usulan yang masuk, dan tentunya pada saat nanti di Musrembang Kecamatan kami juga pihak pemerintah Kelurahan Baru akan memperjuangkan warga Kelurahan Baru. Untuk itu diharapkan kepada semua pihak utamanya masyarakat Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan untuk bijak terkait kondisi anggaran saat ini. Mengingat tidak semua program akan dijalankan akibat efisiensi anggaran hampir di setiap lembaga pemerintahan. Demikian laporan kami dari
dari Kelurahan Baru Kecamatan Baulan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Datra Hasan. Pendengar, setelah kita dengarkan laporan langsung dari rekan Datra Hasan tersebut, untuk informasi berikut kami menuju ke Kabupaten Tojo Una-Una menemui rekan Agnes dari RRI Ampana. Rekan Agnes. Terima kasih rekan Meike di RRI Toli-Toli. Untuk sore hari ini RRI Ampana menurunkan paket feature terkait harga kebutuhan 9 bahan pokok di Tojo Una-Una memasuki bulan suci Ramadan 1448 Hijriah masih terbilang mahal. Laporan selengkapnya rekan reporter Ibnu Abbas. Bulan suci Ramadan adalah momen yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Di momen ini, umat Islam berkesempatan untuk meningkatkan seluruh ibadahnya sebagai bentuk kepatuhan seorang hamba pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di balik rasa gembira itu, terselip rasa kekhawatiran akan kekurangan kebutuhan selama melaksanakan ibadah puasa. Mengingat jelang Ramadan, harga beras masih mahal. Masyarakat Tojo Una-Una berharap ada solusi dari pemerintah daerah. Harga beras jenis medium di pasaran lokal dan kalangan pengecer mengalami kenaikan dari Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Kenaikan harga beras ini dikeluhkan oleh banyak ibu rumah tangga. Salah satunya Wiwi, warga Pandelengi, Kelurahan Ampana, Kecamatan Ampana Kota. Menurutnya, harga beras yang tinggi disikapi dengan mengurangi uang belanja keperluan lainnya. Ia pun berharap menjelang Ramadan ada upaya dari pihak terkait sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampak dari lonjakan harga sembako. Ya, ini harga beras naik sekali ya. Yang dulu antara 12 sampai 13.000 1 kilo, sekarang sudah tembus 16.000 1 kilo. Ya Allah, nandasa kalau begini. Belum lagi ini semua dekat puasa. Aduh, orang dipikirkan dulu ya ini apa-apa. Kenaikan harga beras ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah sehingga memasuki bulan suci Ramadan, masyarakat tidak begitu terbebani dengan kebutuhan pokok, tutup Wiwi. Romi Harun, salah satu pedagang pasar rakyat Ampana Tojo Una-Una, mengaku hingga saat ini harga kebutuhan pokok masyarakat relatif masih mahal di pasaran lokal, khususnya beras dan gula pasir. Menurutnya, harga tersebut masih bawaan harga sebelumnya dan diperkirakan masih akan mengalami kenaikan beberapa pekan ke depan. Mahalnya kebutuhan pokok ini juga disebabkan karena adanya musim kemarau yang melanda sejumlah tempat yang menjadi pusat pemesanan beras. Kendati demikian, Harun mengaku stok beras dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya tergolong masih aman di pasaran hingga Ramadan nanti. Sekarang ini pergerakan harga memuncak seperti beras, gula, dan lain-lain itu kurang marah sekarang 15. Mungkin itu masih harga yang kemarin, tapi sekarang ini kurang tahu lah karena katanya masih mau naik dengan adanya musim panas kan. Tapi kalau stok insya Allah tetap ada tersedia. Kita kan ambil dari Selatan dan Toili, stok kita ada. Harun juga mengaku dan berharap jika pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui instansi terkait berniat menggelar pasar bersubsidi jelang Ramadan. Ia dan sejumlah pedagang sembako pasar rakyat Ampana siap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Selain untuk menghabiskan stok yang ada, sejumlah pedagang pasar juga berharap mereka dapat membeli kembali stok sembako yang baru dengan harga yang relatif murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jelang Lebaran nanti. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Kabupaten Tojo Una-Una, kata Kepala Bidang Perdagangan Arifin Leusa, saat ini pihaknya tengah melakukan monitoring ketersediaan stok sembako di sejumlah pasar lokal sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan pasar bersubsidi.
Memang kita dalam hal ini pemerintah berkewajiban memonitoring kait dengan ketersediaan bahan pokok bulan suci Ramadan, bagaimana tentang kestabilan harga-harga komoditi yang ada di tingkat pasaran. Kita menjaga keseimbangan antara stok ketersediaan yang ada di agen distributor sampai ke tingkat pengecer tentunya. Arifin Leusa berharap warga tidak perlu khawatir sebab pemerintah daerah Tojo Una-Una melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UMKM setempat telah menyusun langkah untuk menekan harga sembako jelang Ramadan 1448 Hijriah 2026 agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya selama dalam bulan suci dengan harga yang terjangkau. Baik, demikian paket feature dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Meike di Toli-Toli. Baik, terima kasih rekan Agnes dari RRI Ampana. Dan pendengar, feature tadi menutup seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Bau-Bau di program acara Gema Sari Pati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meike Bahtiar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.